Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita KKN di Desa Penari. Selesai ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Maksudnya, tanya Nur penasaran. Nanggon sing mbok parani iku sing njogo arek wedok ayu jenenge Dawuh. Di tempat yang kamu datangi ada penjaganya, seorang perempuan cantik namanya Dawuh. Jin, tanya Ayu. Enggak, menungso. Tidak manusia. Masa ono iku ngono jin? Ada. Mana ada itu jin? Terjadi perdebatan sengit antara Nur dan Bima. Dengan bersikeras Bima mengatakan yang ia temui seorang perempuan warga desa. Namun Nur membantah, tidak ada yang tinggal di sana. Lagi pula tempat itu dilarang sejak awal. Namun Bima terus menolak sampai tanpa sengaja. Menampar Nur hingga terseok di tepi sungai, Nur pun menghujani Bima dengan batu. Seakan-akan kepala Bima sudah tidak beres. Sampai akhirnya Bima mengatakan, "Arek iku wis ngene iki, aku kawaturih kanggo widya, jarene iku jimat ben aku ambek areke dipersatokno." Perempuan itu sudah memberiku semacam mahkota putih yang ada di lengannya, yang katanya itu bisa membuat Widya selalu nempel sama aku. Nur yang mendengar itu semakin tersurut. Goblok kamu yo, gorong 4 tahun wes rusak utekmu. Sirik kowe bin. Ternyata kamu ya belum 4 tahun sudah rusak isi kepalamu. Yang kamu lakukan itu menyekutukan Bim. Nang di barang iku saiki. Di mana sekarang barang itu? Tanya Nur. Di Gowo Ayu. Nek jarene wis ilang. Dibawa oleh Ayu. Katanya sudah hilang. Aku nggak ngurus Bim. Balekno barang sing gak bener iku. Awakmu gak paham ambek kelakuanmu. Iku ngono iso nggawa balak. Aku tidak peduli gimana caranya kembalikan barang itu. Kamu gak ngerti. Perbuatanmu bisa mendatangkan malapetaka. Nur pergi, sekarang ia tahu harus kemana, menemui Ayu. Nur baru saja bertemu dengan Ayu setelah keluar dari rumah Pak Prabu. Nur tidak mengerti apa yang baru saja dia lakukan. Lapo kamu? Ngapain kamu? Ayu mencoba menahan malu. Setiap kali melihat Nur, mata Ayu seperti meratap atas apa yang sudah ia berbuat, dan itu fatal. Gak popo Nur, tak cepet no. Ben prokere arek-arek cepet mari iki aku balik, pokoknya fokus KKN kabeh yo. Gak apa-apa Nur, aku percepat urusannya biar anak-anak semua bisa fokus nggarap proker mereka. Kita juga harus kembali, intinya fokus dulu sama KKN ya. Aku pengen ngomong yuk soal Aku mau ngomong yuk soal, kata Nur yang terhenti melihat Anton mendekat. Nafasnya terengah-engah. Nur warga sing bantu kerasukan kabeh rusak proker ning kiki. Nur, warga yang bantu proker kita kerasukan, rusak semua proker kita. Ayu, Nur dan Anton pergi ke lokasi. Waktu itu ramai dan ketika Nur tiba, seorang pria yang dipegangi oleh warga tampak melotot melihat Nur. Ia menunjuk Nur seakan biang masalah di desa ini. Ia menyentak dengan suara berat. Tamu di Aceh nih tambah ngelama kamu. Merene kamu. Tamu sudah dihormati, tambah seenaknya. Kesini kamu. Nur kaget. Ia dilindungi warga lain. Tidak hanya pria itu, ada satu lagi yang juga ditahan. Sayangnya pria yang satu lagi melotot pada pria pertama, seakan ia marah pada warga desa itu. Aku wis janji jogo cah iki,
awakmu ra oleh nggawe perkara ambek arek iki. Saya sudah berjanji sama seorang untuk jaga anak ini. Kamu tidak boleh membuat masalah sama dia. Warga yang resah akhirnya membawa Nur ke rumah mereka, berikut Ayu dan Anton. Diikuti yang lain, kecuali Widya. Saat Wahyu dikonfirmasi di mana Widya, Wahyu mengatakan Widya sama orang lain melanjutkan prokernya. Tidak ada yang tahu mereka ada di salah satu rumah warga. Namun ketika langit mulai petang, Nur hilang dari kamarnya. Warga yang tahu panik. Terakhir kali Nur pingsan. Nur terbangun dalam keadaan menggunakan mukena, sholat, dan ada Widya di sampingnya. Namun wajah Widya tampak tegang. Widya tidak bisa menyembunyikan bahwa ia baru saja mengalami kejadian janggal. Ket kapan iso ndelok Nur? Sejak kapan kamu bisa lihat begituan? Nur yang mendengar itu kaget. Sejak kapan Widya tahu dan bertanya soal itu? Mereka terjebak dalam suasana canggung. Nur jadi berpikir bahwa kunci semuanya mungkin ada pada Widya. Sejak awal, Widya juga yang paling aneh di tempat ini. Aku gak iso omong Wid, penjelasannya ruwet. Tapi aku wis krasa ngene iki ket manduk, kata Nur. Gaib itu nyata Wid. Aku gak bisa jelasin secara spesifik, tapi aku sudah merasa begini sejak mondok. Yang jelas gaib itu nyata Wid. Awakmu ono sing jaga ya? Kamu ada yang jaga ya? Tanya Widya, yang membuat Nur semakin kaget, bingung menjelaskannya. Ia harus mengingat bahwa sebelum keluar dari pesantren, banyak temannya yang bilang setiap malam Nur terbangun dan melafalkan doa yang bahkan sangat susah dihafal oleh santri pondok itu. Teman-temannya sampai memanggil guru mereka agar Nur diruqyah, namun guru Nur menolak, beralasan bahwa selama tidak mengganggu keimanan Nur, dibiarkan saja daripada menjadi bumerang untuk Nur. Bahkan guru Nur sudah berulang kali menjelaskan bahwa ia harus tetap mengimankan kepercayaannya. Tidak perlu memperdulikan jin model apa yang mengikuti selama ini. Si guru memanggil jin itu dengan nama Mbah Dok karena berwujud wanita tua. Tanpa Nur sadari, itu adalah kali pertama ia bisa bicara sama Widya. Setelah lama ia seorang saling menjauhi satu sama lain. Nur menceritakan semuanya, pengalaman di pondok hingga ia keluar dari sana. Kecuali insiden ganjil di tempat ini, Nur masih menyimpannya sendiri. Karena Nur percaya Widya pun punya apa yang ia cari selama ini, meski ia hanya asumsi. Namun ia yakin Widya memilikinya. Hingga kesempatan itu muncul, Nur melihat kamar tanpa ada satu orang pun. Ayu dan Widya mengerjakan proker mereka. Nur membuka almari, mengeluarkan isi tas Widya. Ia membongkar semuanya, mencari hingga ke celah terkecil di atas yang di Widya bawa. Semua persediaan yang ia bawa tak luput dari pencariannya, sampai Nur akhirnya menemukannya. Sebuah logam melingkar dengan bentuk ukiran dari kemuning, bentuknya indah layaknya sebuah perhiasan. Tidak hanya itu, di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau. Dengan wajah bingung, Nur bergumam sendiri, "Kawaturi, itu bagaimana bisa ada pada Widya?" Melihat itu, Nur saling hilang kesabaran. Ia membongkar isi tas Ayu, mengambil selendang hijaunya. Dua benda itu Nur simpan pada sebuah kotak kayu yang ia temukan di tas Ayu. Mengambil selendang hijaunya, Nur simpan pada sebuah kotak kayu yang ia temukan di pawon atau dapur, tempat biasa untuk menyimpan bumbu masakan. Tidak hanya itu, Nur menutupi dengan kain putih yang di dalamnya ada kitab agamanya. Nur menyembunyikan tepat di bawah meja kamar, tertutup taplak meja. Lalu Nur pergi mencari Ayu. Setelah menemukan Ayu di tempat proker, Nur menarik Ayu, membawanya menjauh sebelum menampar wajahnya sampai Ayu tidak bisa bicara apa-apa.
Gak waras kowe. Bareng ngono kok mbok deleh ning tase Widya cah edan. Kate makakno Widya kowe yo. Gak cukup ambek salahmu opo. Gak waras kamu ya. Barang seperti itu sengaja ditaruh tas Widya. Orang gila mau kamu umpakan Widya ya. Apa gak cukup sama masalahmu? Jelas no, kok iso-isone awakmu tega? Ya opo penjelasanmu iso duwe barang-barang gak bener iku? Jelas no, kok bisa kamu tega ya? Gimana penjelasanmu? Kok bisa punya Gimana penjelasanmu? Kok bisa punya barang seperti itu? Barang opo to Nur? Barang apa sih Nur? Tanya Ayu. Selendang hijau iku. Ayu yang mendengar itu tampak kaget. Kok iso awakmu roh Nur? Awakmu kelewatan membongkar barang pribadi wong liya. Kok bisa kamu tahu? Kamu itu kelewatan. Kok bisa membongkar barang milik orang lain? Saiki melu aku nang Papa Prabu. Ayo. Sekarang ikut aku ke Pak Prabu. Nur menarik Ayu, menyeretnya kuat-kuat, namun Ayu menolak sebelum ia mengatakan, aku dikongkon ndeleh iku, gawe gantine selendang iku. Selendang sing ngarani Bima gelem mbek aku. Aku disuruh naruh benda itu sebagai pengganti selendang itu, selendang yang bikin Bima mau. Sopo sing ngekei? Siapa yang ngasih itu? Tanya Nur, namun Ayu menolak mengatakan, sopo kok? Siapa kok? Ayu tetap menolak. Bahkan sampai Nur mengatakan, apa perempuan yang juga Bima temui yang menyuruhnya? Ekspresi Ayu tampak kaget mendengarnya. Ayu mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu siapa perempuan itu, dan siapa yang memberikan juga tidak tahu hubungannya sama perempuan itu. Bahkan sekalipun Ayu tidak pernah bertemu perempuannya dikatakan Bima. Sangat cantik itu. Nur menyuruh, namun firasat buruknya semakin terasa. Ada hal ganjil di sini yang Nur sadari di kemudian hari. Orang atau makhluk yang memberi Nur selendang ini siapa? Sampai akhirnya cerita ini belum dipecahkan. Bahkan saat aku bicara sama Mbak Nur, beliau hanya berasumsi namun tidak berani mengatakannya. Puncaknya adalah setelah malam panjang itu, di sini petaka yang paling ditakutkan oleh Nur terjawab. Nur terbangun ketika subuh. Ia tersentak saat mendengar Widya menangis. Tangisannya sangat keras sampai terkesip lalu terbangun dari tidurnya. Saat ia melihat apa yang membuatnya terbangun, Nur melihat Ayu. Dengan mata terbuka, ia mengangah seperti mau mengatakan sesuatu. Belum berhenti sampai di sana, Nur tidak menemukan Widya di tempatnya. Hal itu membuat Nur menjerit sehingga Wahyu dan Anton merangsek masuk dengan wajah khawatir. Ono opo Nur? Widya hilang Mas. Wahyu dan Anton terhenyak sesaat sebelum Bima yo gak ono nang kamar loh. Bima juga gak ada di kamar, kata Anton buru-buru. Sontak semua mata memandang Ayu. Wahyu terhentak bingung. Ayu kena opo Nur? Ayu kenapa Nur? Celokno Pak Prabu, panggilkan ke Pak Prabu. Anton yang mendengarnya langsung pergi. Yu, Tangi, yu ayo bangun yu. Namun masih sama, ia hanya melihat langit-langit. Nur manah mulutnya agar tertutup, namun ia terus mengangah. Wahyu yang melihat tidak bisa berbuat apa-apa. Ono apa sih? Celokno warga, ojo ndelok tok. Wahyu pun ikut pergi, terus menahan mulut Ayu sampai Pak Prabu datang bersama Anton dan melihatnya. Kok iso koyok ngene tondo? Kok bisa sampai begini sih nak? Pak Prabu pergi ke pawon. Ia membawa sebuah teko air. Nur menahan isi kepala Ayu dan meminumkannya. Tiba-tiba Ayu menutup mulutnya. Namun ia masih belum beraksi. Tidak berapa lama warga sudah berdatangan. Bersama Ayu saat itu rumah itu dipenuhi warga. Tanpa banyak bicara, Pak Prabu menyuruh beberapa orang untuk memanggil Mbah Buyut dan warga itu pun pergi. Nur menjelaskan kronologi kejadian itu.
namun ia meminta Pak Prabu tidak menceritakan semua ini kepada warga. Anton dan Wahyu yang mendengarnya seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kok iso lo? Wahyu tampak merah pada mendengarnya. Pak Prabu pun mengumpulkan warga, meminta mereka semua pergi menyisir setiap penjuru desa. Ia beralaskan bahwa Bima dan Widya hilang kemarin malam dan saat ini belum kembali. Meski warga awalnya bingung bagaimana bisa, namun mereka semua langsung bergerak, termasuk Wahyu. Anton pun begitu, ia ikut menyisir ke hilir sampai hulu sungai, sebisa mungkin dengan beberapa warga yang membawa parang dan berbagai macam barang yang tidak pernah ia pahami. Nur terus menangis, melihat kondisi Ayu membuat ia tidak bisa menahan kesedihannya yang sudah memenuhi hatinya. Pak Prabu meminta penjelasan lebih detail. Setelah itu, Nur menunjukkan barang yang harusnya ia berikan kepada Pak Prabu saat mendapatkannya. Tepat ketika membuka kotak itu, Pak Prabu yang melihatnya kaget bukan main. Sampai tiba-tiba ia berteriak. Pak Prabu pun mengumpulkan warga, meminta mereka semua pergi menyisir penjuru desa, beralaskan bahwa Bima dan Widya hilang kemarin malam dan saat ini belum bisa ditemukan. Oleh tekan endi iki? Dapat dari mana kamu benda ini? Nur yang kaget kemudian menjelaskan sisa ceritanya di sana. Pak Prabu terlihat frustasi. Ia kemudian mengatakan kepada Nur, "Nek kancamu gak ketemu, ikhlasno, ben aku sing ngadepi masalah iki. Bila sampai temanmu tidak ditemukan, ikhlaskan, biar aku yang menghadapi sisanya." Nur pun bertanya, benda apa itu sebenarnya? Namun Pak Prabu tidak bicara. Ia harus menunggu datangnya Mbah Buyut yang akan menceritakan semuanya. Berjam-jam sudah dilewati, namun belum ada kabar satu pun dari warga kembali. Sampai terdengar suara motor mendekat, manakala Nur dan Pak Prabu berdiri untuk melihat siapa yang datang. Mbah Buyut mendetak dengan tergopoh-gopoh, seakan mencari sesuatu. Mbah Buyut mengambil kawat turih kemudian bertanya, "Siapa yang punya?" Nur mendekat, menjelaskan semuanya. Ekspresi tenang Mbah Buyut tidak terlihat sama sekali. Kemudian ia menatap Ayu. Hela nafas berat Mbah Buyut keluarkan. Kemudian ia meminta Pak Prabu membuatkan kopi hitam. Mbah Buyut duduk sembari berpikir. Banyak pertanyaan yang ia ajukan, mulai sejak kapan ada benda seperti ini di sini. Lalu bagaimana bisa selendang itu dimiliki Ayu? Nur menceritakan semuanya. Saat menyesap kopi itu, Mbah Buyut berujar, "Kancamu ke lubuk angrahah. Temanmu terjebak dalam pusaran. Terus yo nopo, Mbah? Lalu bagaimana, Mbah? Siji kancamu wis ketemu, tapi sukmane gurung tenang. Sik yo. Satu temanmu sudah ketemu lagi, tapi rohnya belum sabar ya." Tidak beberapa lama kerumunan warga mendekat. Warga masuk, wajahnya pucat. Seorang warga membopong seseorang. Ketika Nur melihat, ia bisa menghentikan ceritanya, manakala melihat Bima kejang-kejang layaknya seorang yang terkena epilepsi. Wahyu segera memeluknya, menutupi Nur agar tidak melihat Bima yang menjadi seperti itu. Mbah Buyut kemudian mengatakan bahwa bila sukma dua orang ini sedang terjebak, namun ada satu orang yang bukan hanya sukmanya yang hilang atau disesatkan, melainkan raganya juga ikut disesatkan. Dia adalah Widya, orang yang paling diinginkan Badarawuhi, namun ia melesat. Mbah Buyut menunjukkan kawat turih yang harusnya memiliki pasangan. Benda ini diletakkan di lengan seorang penari sebagai susuk. Entah ada kejadian apa, Badarawuhi menginginkan benda ini pada Widya. Namun Nur yang menemukannya kemudian membuat benda ini kehilangan pemilik, yang maka artinya Nur yang memiliki tapi Nur dilindungi. Itulah alasan kenapa Nur selalu merasakan bahwa badannya terasa berat di jam-jam tertentu.
Batok yang melindungi Nur sudah berkelahi hampir dengan setengah penghuni hutan ini. Setelah itu Pak Prabu meminta agar Ayu dan Bima ditutup oleh kain selendang, diikat dengan tali kafan, membiarkan seolah-olah mereka sudah tidak bernyawa. Mbah Buyut pergi ke kamar. Ia mencari Widya, menjelma anjing hitam dengan ilmu kebatinannya. Pak Prabu menceritakan bahwa memang ada rahasia yang tidak dikatakan dan alasan kenapa ia menolak keras diadakan kegiatan ini sejak awal. Tepat di samping lereng ada tapak tilas. Tempat duduk desa ini mengadakan pertunjukan tari, bukan untuk manusia, namun untuk jin hutan. Ia mengatakan dulu setiap diadakan tarian itu untuk menghindari balak atau bencana bagi desa ini. Seiring berjalannya waktu, rupanya mereka yang menari untuk desa ini akan ditumbalkan. Masalahnya, setiap penari haruslah dari perempuan muda yang masih perawan. Tapi Ayu Pak, kata Nur membantah. Itu masalahnya. Kata Pak Prabu, asumsi saya Ayu sejak awal hanya dengan perantara ke Widya lewat Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya. Akibatnya Ayu dibuatkan jalan pintas. Ia diberi selendang hijau itu. Dari mana selendang itu? Selendang para penari. Pak Prabu kemudian duduk, matanya merah padam. Seharusnya saya menolak habis-habisan bila bukan karena di adik teman saya. Selendang itu adalah selendang yang keramat. Tidak ada lelaki yang bisa menolak selendang itu saat dipakai oleh perempuan. Nak, Ayu tidak salah dan Bima pun begitu. Yang salah seharusnya saya tolak kalian semua. Toh anak-anak kami pun tidak ada yang tinggal di tempat sini. Tempat ini bukan untuk anak setengah matang seperti kalian. Mendengar itu membuat Nur tidak kuasa melihat Ayu. Semakin petang ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, terdengar seorang berteriak heboh. Ia meneriakan bila Widya sudah ketemu. Pun saat itu juga Mbah Buyut keluar. Wajahnya tampak kecewa, sepertinya ia tak bisa membawa Ayu dan Bima pulang. Lebih tepatnya, belum. Ketika momen melihat Widya membuat Nur tidak bisa bicara apa-apa. Ia berjalan dengan gagap seperti baru saja menghadapi peristiwa yang sangat berat. Bahkan Widya berjalan dengan mata kosong. Ia melihat Ayu terus-menerus mencoba memahami situasi. "Wid, tekan endi awakmu?" tanya Nur. "Ono apa iki Nur? Ada apa iki Nur?" kata Widya. Matanya sembab melihat Ayu dan Bima terbujur. Nur tidak sanggup menceritakannya. Wahyu kemudian berdiri mengatakan semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Semua diam. Selang beberapa saat Mbah Buyut keluar. Ia memanggil Widya, menyuruhnya untuk masuk, dan entah apa yang mereka bicarakan. Nur masih mencoba menggenggam Ayu, meski hal itu mustahil bisa dilakukan. Ketika melihat Mbah Buyut keluar, Nur dan Wahyu Anton yang baru tiba ikut masuk ke dapur. Ia hanya melihat Widya murung seperti memikirkan sesuatu. Wahyu yang sedari tadi sudah menahan diri mengatakan bahwa Bima dan Ayu sudah kelewatan, sehingga mereka juga kena getahnya. Malam itu juga Pak Prabu mengumpulkan semua anak yang tersisa. Ia mengatakan sudah menghubungi pihak kampus, pun dengan kakak Ayu yang sedang dalam perjalanan ke sini. Esok mungkin mereka tiba. Mbah Buyut menjaga rumah ini. Konon semua lelembut sudah mengepung rumah ini. Pagi itu Nur menemui Pak Prabu meminta seharusnya ia menahan diri sebelum informasikan ini keluar. Karena sebelumnya Mbah Buyut mengatakan bisa mengembalikan Ayu dan Bima, hanya tinggal menunggu waktu. Namun ucapan Pak Prabu membuat Nur tidak berkutik. Nek pancen iso, ya gak bakalan akeh sing wis dadi korban. Awakmu eroh patek ireng iku apa? Ya kuwi korban sadurunge. Nang ndi ae saiki wis gak ono. Kalau memang bisa ya gak mungkin ada korban. Kamu tahu kenapa kamu nisan dengan kain hitam? Itu korban sebelum kejadian ini. Gak nutup kemungkinan kancamu iso balik.
tapi kemungkinannya cilik, gak usah berharap. Mbah Buyut aslinya wis mblenger, kudu urusan ambek bangsa iku. Gak menutup kemungkinan memang temanmu itu bisa kembali, tapi kemungkinan kecil Mbah Buyut sudah bosan berurusan dengan mereka. Siang hari rombongan yang dari kampus pun dengan beberapa wali datang. Bahkan suara membentak dari Mas Ilham bisa terdengar dari luar. Ada tawar-menawar di mana Mbah Buyut menjanjikan agar Ayu Bima tetap di sini. Namun semua pihak keluarga menolak sampai mengancam ini akan tersebar. Akhir dari perjalanan KKN merasa di sini bukan hanya Pak Prabu yang terseret. Pihak kampus efeknya lebih besar lagi sampai harus menjanjikan bahwa masih ada jalan lain mengembalikan mereka. KKN mereka resmi dicoret, tak ada hasil apapun selama prakerja mereka. Widya butuh waktu lama untuk pulih, setidaknya itu yang Nur dengar. Sementara Nur menjelaskan kronologi kejadian pada Abah dan Umi, orang tua Bima yang tidak henti-hentinya mengadakan doa bersama di rumahnya. Pukulan keras setiap Nur melihat air mata Umi menetes. Ada kejadian menarik di mana Nur diceritakan oleh Umi semalam sebelum Bima akhirnya meninggal. Ia mengetuk pintu kamar. Di sana ia meminta maaf sama Abah Umi, kemudian pamit kembali ke kamar sembari mengatakan ular-ular dan diakhiri dengan hembusan nafas terakhirnya. Namun Nur juga diberitahu Abah bahwa apa yang dikatakan Umi tempo hari tidak usah dipikirkan. Karena Umi menceritakan tentang mimpinya, anaknya Bima masih kejang-kejang dan memang meninggal pada malam kejadian. Semua itu mimpi Umi. Mungkin itu cara Bima pamit dan memberitahu. Masih mau lanjut apa besok saja? Sekarang Mbak Nur saksikan saat mendampingi Ayu. Ia diajak ke, katanya bisa menyembuhkan beliau. Sedikit panjang dan aku jadikan thread saja. Gimana? Mas Irham menghubungi Nur. Beliau meminta tolong agar Nur bersedia mendampingi Ayu selama proses penyembuhan, di mana dokter sudah angkat tangan mendiagnosa Ayu lumpuh total dan tidak ketahui penyebabnya. Ia diberitahu oleh temannya bahwa Nur adalah orang yang tahu semua. Malam itu Ayu dibawa ke kabupaten. Di perjalanan Nur selalu melihat Ayu. Matanya ditutup paksa dengan kain. Melihat kadang membuat Nur merasa Ayu sadar ada dia di sampingnya. Namun tetap saja nihil sampai mereka di rumah orang yang menawarkan bantuan itu. Sesampainya di sana, Ayu ditidurkan di atas pelepah daun pisang. Ia kemudian dimasukkan sebuah keranda. Nur melihat itu, mengatakan pada Mas Ilham bahwa itu perbuatan tidak benar. Namun Mas Ilham menolak, mengatakan semua mungkin masih bisa. Mas Ilham sangat frustasi. Butuh waktu lama sampai orang yang membantu tiba-tiba bangun dan mengatakan ia tidak sanggup. Ayu tidak dapat diselamatkan kecuali dibawa keluar dari Pulau Jawa. Namun hal itu juga mustahil dilakukan. Ayu gorong wayahe mati, jadi keadaannya bakal koyok ngene sampai wayahe mati. Ayu seharusnya belum meninggal, jadi dia tidak akan terjebak seperti ini sampai waktunya tiba. Dibawa saja ke pulau. Saya saudara di sana, kata Mas Ilham waktu itu. Masalahnya arek iki gak oleh cedak segoro. Nek cedak segoro iso dimatekno. Masalahnya anak ini dilarang mendekati laut samudra. Bila tetap nekat, dia mati. Kan iso numpak pesawat. Kan bisa naik pesawat, kata Mas Ilham. Iso pesawat gak lewat segoro. Memang bisa pesawatnya gak usah melewati laut. Setelah dari sana itu Ayu akhirnya dipulangkan. Ia ada di rumah itu kurang lebih 3 bulan sampai akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya juga setelah orang tua Ayu mengatakan sudah ikhlas, termasuk Mas Ilham. Keikhlasan orang tua Ayu termasuk mencabut gugatan terhadap pihak kampus dan juga sudah tidak mau menyalahkan siapapun. Ayu dikebumikan di makam keluarga sembari didoakan di situ. Ibunya mengaku sering melihat Ayu meneteskan air mata dan inilah
akhir cerita Mbak Nur. Oke ya, itu tadi cerita dari KKN Desa Penari selesai ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke?